Alhamdulillah, doa publik terkabul. Drama menegangkan di Piala Asia U20. Timnas Indonesia gagal total. Akhirnya Indra Safri sadar diri dia menangis di depan publik dan siap dipecat oleh PSSI. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kegagalan memalukan ini? Simak berita selengkapnya hingga selesai. Wow, Sumarji kecewa usai persiapan panjang yang ternyata berujung kekecewaan. Kenapa semua usaha itu hancur begitu saja? Indra Safri harus bertanggung jawab atas semua kegagalan ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Simak penjelasannya lebih detailnya di sini. Nah, gini baru mantap, Patrick Kluivert akan segera memanggil 27 pemain baru ke Timnas Indonesia. Ada nama mengejutkan yang membuat fans terkejut. Siapa saja yang beruntung masuk daftar kualifikasi Piala Dunia? Kejutan besar menanti, penasaran? Simak penjelasan detailnya. Wow, katanya Bahrain siap mengguncang dunia, hahaha. Pelatih Dragan Talajic bertekad tembus Piala Dunia 2026. Tantang tim-tim besar tanpa rasa takut. Bahrain kini tunjukkan kekuatan mental juara. Laga-laga kunci penuh kejutan menanti. Mampukah mereka mengalahkan raksasa sepak bola Asia termasuk King Indo? Simak penjelasannya sampai selesai. Bukan kaleng-kaleng, debut spektakuler Sandy Walsh, pemain Timnas Indonesia. Ini jadi starter, bantu Yokohama F. Marinos menang telak 2-0 dan clean sheet di AFC Champions League. Kejutan, apa yang dia tampilkan? Siapkah dia menjadi andalan Kluivert di Timnas Indonesia? Simak beritanya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Alhamdulillah, doa publik terkabul. Drama menegangkan di Piala Asia U20. Timnas Indonesia gagal total. Akhirnya Indra Safri sadar diri dia menangis di depan publik dan siap dipecat oleh PSSI. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kegagalan memalukan ini? Simak berita selengkapnya hingga selesai. Timnas U20 Indonesia baru saja mengalami kegagalan yang sungguh memalukan di Piala Asia U20 2025, dan rasa kekecewaan seolah meluap-luap dari pelatih mereka, Indra Safri. Setelah kegagalan tragis tersebut, Indra Safri meminta maaf dengan tulus kepada seluruh masyarakat Indonesia, menyadari bahwa harapan tinggi yang diberikan tidak dapat dipenuhi. Timnas Garuda Nusantara yang dipimpin oleh Indra Safri hanya mampu meraih 1 poin dari 3 pertandingan di fase grup, yang langsung menutup mimpi mereka untuk melaju ke perempat final. Kekalahan telak dari Iran dan Uzbekistan dengan skor 0-3 membuat atmosfer semangat tim seakan hancur berkeping-keping. Satu-satunya titik terang datang saat mereka bermain imbang 0-0 melawan Yaman di pertandingan terakhir yang sudah tak berarti apapun, kecuali sekadar pelipur lara. Indra Safri yang tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya,
mengungkapkan penyesalan mendalam karena gagal mewujudkan impian besar bangsa ini untuk melaju ke Piala Dunia U20 2025 di Chile. Saya benar-benar meminta maaf dengan hati yang paling dalam karena gagal mengantarkan tim ini ke Piala Dunia U20 2025. Saya menerima tanggung jawab penuh atas kegagalan ini, kata Indra Safri setelah laga terakhir kontra Yaman pada Rabu, 19 Februari 2025. Pelatih berusia 62 tahun ini tak hanya merasa kecewa terhadap dirinya sendiri, tapi juga mengungkapkan terima kasihnya kepada PSSI yang selama ini telah memberikan dukungan penuh terhadap program Timnas U20. Namun, meski mendapat dukungan besar, ia tetap gagal memenuhi target yang telah ditetapkan, yang tentu saja merupakan pukulan berat bagi dirinya. Tak hanya itu, Indra Safri juga tak segan untuk mengungkapkan bahwa dirinya siap menerima segala evaluasi dan konsekuensi atas kegagalan ini. Ia bahkan rela jika harus digantikan dari posisi pelatih kepala. Tugas ini adalah tugas negara, jadi saya siap menanggung segala resiko, ungkapnya tegas. Setelah kegagalan pahit ini, Timnas kembali ke tanah air dan masa depan Indra Safri pun berada di ujung tanduk. Apakah PSSI akan memecatnya? Berikan komentar kalian. Wow, Sumarji kecewa usai persiapan panjang yang ternyata berujung kekecewaan. Kenapa semua usaha itu hancur begitu saja? Indra Safri harus bertanggung jawab atas semua kegagalan ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Simak penjelasannya lebih detailnya di sini. Kegagalan memalukan yang dialami oleh Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 memicu kekecewaan mendalam dari berbagai pihak, dan salah satu yang paling terpukul adalah Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Bagaimana tidak, Timnas Indonesia U20 yang sudah dipersiapkan dengan begitu matang dan penuh antusiasme, malah terpuruk di fase grup tanpa bisa melanjutkan perjuangan mereka. Sumarji mengungkapkan rasa kecewanya yang begitu mendalam, mengingat begitu banyak persiapan panjang yang telah dilakukan, namun hasil yang diterima justru jauh dari harapan. Tim arahan Indra Safri ini hanya mampu meraih satu hasil imbang melawan Yaman 1-1, dan harus menerima kenyataan pahit dengan kekalahan 0-3 dari Iran dan 1-3 dari Uzbekistan. Kecewa? Jelas, kami merasa kecewa sekali, ucap Sumarji dengan penuh penyesalan di Stadion Pakansari. Apa yang sudah dipersiapkan dengan sangat serius dan penuh harapan seakan hancur begitu saja di lapangan hijau. Sumarji menegaskan bahwa meskipun segala upaya persiapan yang dilakukan sangat matang, hasil ini tetap tak bisa dilepaskan dari faktor keberuntungan, atau lebih tepatnya, kurang beruntung kali ini. Demi mempersiapkan Timnas U20, para pengurus BTN sudah melakukan pemusatan latihan TC di Eropa dan menggelar sejumlah laga uji coba internasional yang dirancang dengan penuh teliti. Namun, meskipun sudah memberikan perhatian maksimal, tim ini justru harus merasakan kekalahan yang begitu menyakitkan di turnamen bergengsi ini. Kami sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, tapi sepak bola memang ada unsur hoki yang tak bisa kita kontrol, jelas Sumarji dengan nada kecewa. Sumarji yang tetap optimis dan memberi semangat kepada Indra Safri setelah kekalahan ini juga menegaskan bahwa evaluasi mendalam harus dilakukan untuk memperbaiki tim ke depannya. Kami sudah berbicara dengan Coach Indra, tetap semangat dan jangan menyerah. Kami akan evaluasi segala sesuatu yang kurang dan harus diperbaiki, pungkasnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya setelah kegagalan ini? Semua masih harus menunggu keputusan besar yang akan diambil untuk Timnas Indonesia U20.
Dan apakah akan dipecat? Berikan komentar kalian. Nah, gini baru mantap, Patrick Kluivert akan segera memanggil 27 pemain baru ke Timnas Indonesia. Ada nama mengejutkan yang membuat fans terkejut. Siapa saja yang beruntung masuk daftar kualifikasi Piala Dunia? Kejutan besar menanti, penasaran? Simak penjelasan detailnya. Patrick Kluivert, sang pelatih Timnas Indonesia, baru saja mengumumkan rencana besar yang akan mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Di tengah sorakan antusiasme, Kluivert mengungkapkan bahwa ia akan memanggil 27 pemain untuk menghadapi 2 pertandingan krusial melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025 mendatang. Tak hanya itu, ada kejutan besar. Kluivert siap memasukkan nama-nama baru yang akan membuat publik terperangah. Bahkan ada satu pemain yang begitu mengejutkan hingga membuat banyak orang bertanya-tanya siapa dia. Sebelumnya, pelatih asal Belanda ini telah mempersiapkan daftar pemain yang telah dipantau secara langsung dalam kompetisi Liga 1 2024-2005. Patrick Kluivert bersama dengan tim asisten pelatihnya yang solid, Alex Pastoor, Danny Lanzat, Gerald Vandenberg, dan Sjoerd Woudenberg, menghabiskan waktu memantau 5 pertandingan besar Liga 1 seperti Persija Jakarta versus PSBS Biak, Persita Tangerang versus Persik Kediri, dan Dewa United versus Persija Jakarta. Semua mata tertuju pada pertandingan-pertandingan tersebut karena Kluivert ingin menemukan pemain terbaik yang akan memperkuat Timnas Indonesia. Dalam rapat internal yang dilakukan dengan Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, hasil akhirnya mencengangkan. Kluivert berencana memanggil 27 pemain, meskipun jumlah ini masih bisa berubah menjadi 26 pemain, tergantung finalisasi terakhir. Sumarji pun menambahkan bahwa salah satu pemain baru yang menarik perhatian Kluivert akan membuat kejutan. Ada pemain yang menarik perhatian, nanti akan disampaikan pada hari berikutnya, ungkap Sumarji penuh misteri. Fans Timnas Indonesia pasti sudah tidak sabar menantikan siapa saja yang akan dipanggil untuk laga penting melawan Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney dan pertandingan melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini akan menjadi momen penentu yang penuh kejutan. Menurut kalian siapa saja yang akan dicoret dan pemain barunya? Berikan komentar kalian. Wow, katanya Bahrain. Siap mengguncang dunia hahaha. Pelatih Dragan Talajic bertekad tembus Piala Dunia 2026. Tantang tim-tim besar. Tanpa rasa takut. Bahrain kini tunjukkan kekuatan mental juara. Laga-laga kunci penuh kejutan menanti. Mampukah mereka mengalahkan raksasa sepak bola Asia termasuk King Indo? Simak penjelasannya sampai selesai. Bahrain tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi pertarungan seru yang akan menentukan nasib mereka menuju Piala Dunia 2026 dan pelatih Dragan Talajic dengan penuh percaya diri menegaskan bahwa timnya tak gentar menghadapi lawan-lawan besar di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Setelah menunjukkan ketangguhan mental yang luar biasa, tim berjuluk Warriors of Dilmun ini siap melawan siapapun yang menghadang mereka, bahkan dengan penuh keyakinan akan meraih kemenangan besar atas Jepang di Saitama pada 20 Maret 2025 dan Timnas Indonesia di Jakarta beberapa hari setelahnya. Kami tidak takut pada siapapun, tegas Talajic menambahkan bahwa timnya kini telah berubah menjadi satu kekuatan yang tak terhentikan
dengan mental juara yang siap dihadirkan di 4 pertandingan terakhir. Saat ini, Bahrain berada di posisi kelima klasemen dengan 6 poin, hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di posisi keempat. Meskipun demikian, mereka tidak terpengaruh tekanan karena mereka masih memiliki 4 pertandingan yang sangat krusial untuk memperebutkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Setelah menghadapi Jepang dan Indonesia, Bahrain akan melanjutkan perjuangan mereka melawan Arab Saudi dan China pada Juni 2025, berusaha mengamankan 2 posisi teratas grup C, agar bisa lolos langsung ke putaran final. Jika terjebak di posisi ketiga atau keempat, mereka harus melangkah ke babak keempat kualifikasi, namun Talajic tetap optimis. Pelatih asal Kroasia ini menegaskan bahwa perkembangan mental timnya sangat pesat dan mereka kini lebih dari siap untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Kami akan menunjukkan sesuatu yang istimewa dalam 4 pertandingan terakhir, ujar Talajic penuh semangat. Bahrain yang baru saja meraih gelar Piala Teluk 2025 dengan mengalahkan Arab Saudi, Irak, Kuwait, dan Oman menunjukkan bahwa mereka kini memiliki mental juara yang luar biasa. Kami siap menghadapi apapun yang datang. Kami akan membuktikan bahwa kami mampu bermain sepak bola yang hebat, tambah Talajic, yang percaya bahwa timnya akan memberikan kejutan besar dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian? Bukan kaleng-kaleng, debut spektakuler Sandy Walsh, pemain timnas Indonesia. Ini jadi starter, bantu Yokohama F. Marinos, menang telak 2-0 dan clean sheet di AFC Champions League. Kejutan, apa yang dia tampilkan? Siapkah dia menjadi andalan Kluivert di timnas Indonesia? Simak beritanya hingga selesai. Sandy Walsh, bek tangguh asal timnas Indonesia, baru saja membuat debut yang luar biasa bersama Yokohama F. Marinos dan langsung membuktikan kualitasnya dengan performa yang mengagumkan. Dalam pertandingan melawan Shanghai Port di AFC Champions League Elite pada Rabu, 19 Februari 2025, Sandy Walsh tampil sebagai starter dan bermain penuh sepanjang pertandingan, mengawal lini pertahanan timnya dengan sangat solid. Tidak hanya bermain disiplin, Sandy menjadi benteng kokoh yang membuat para pemain depan Shanghai Port frustasi, tak mampu menembus pertahanan Yokohama yang dipimpin oleh sang debutan. Dengan ketenangannya yang luar biasa di lini belakang, Sandy membantu timnya meraih kemenangan gemilang 2-0, sekaligus menjaga gawang mereka tetap perawan hingga akhir laga. Kemenangan ini sangat krusial bagi Yokohama F. Marinos karena mereka berhasil melaju ke babak 16 besar dengan status juara grup, mengakhiri fase grup di puncak klasemen dengan 19 poin, menggusur Kawasaki Frontale. Gol-gol dari Asahi Uenaka, 64 menit, dan Jun Amano, 69 menit, memastikan kemenangan telak ini yang membuat mereka siap menghadapi tantangan dari wakil Cina, Shandong Taishan, di babak berikutnya pada Maret 2025. Bagi Sandy, penampilan cemerlang ini bukan hanya sekadar momen pribadi yang membanggakan, tetapi juga mengirimkan sinyal kuat kepada pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dengan performa impresif di level internasional, Sandy Walsh jelas telah menambah bobot dalam persaingan menuju pemanggilan untuk laga penting timnas Indonesia di bulan Maret mendatang. Semakin tidak sabar menanti aksi selanjutnya dari sang debutan.
Jangan sampai ketinggalan. Inilah jadwal pertandingan super seru Timnas Indonesia U20 vs Uzbekistan. Malam ini, siapa yang akan bertahan di Piala Asia U20, live streaming, jam tayang, dan semua yang perlu kamu tahu. Tonton semua sampai selesai. Admin akan memberikan informasi lengkap di mana nontonnya. Gila! Satu lagi laga besar yang bakal jadi ajang pembuktian bagi Timnas Indonesia U20 yang sudah merasakan pahitnya kekalahan di laga pertama. Pada Minggu, 16 Februari 2025, tepat pukul 18.30. Waktu Indonesia Barat, Garuda Muda bakal menghadapi ujian super berat melawan Uzbekistan U20 di Stadion Shenzhen Youth Football Training Base Center, Shenzhen, China. Momen ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk bangkit dan membalikkan keadaan setelah jatuh dalam kekalahan telak 0-3 dari Iran U20 di pertandingan pembuka. Kini, Indonesia berada di dasar klasemen dan cuma ada satu jalan, menang. Jangan salah, Uzbekistan bukan lawan sembarangan. Mereka datang dengan modal kemenangan tipis 1-0 atas Yaman di laga pertama dan kini berada di posisi kedua. Pelatih Indonesia Indra Syafri yang sudah merasakan kekalahan yang begitu pahit harus segera merancang strategi jitu. Meski tahu pertarungan ini akan sangat berat, Indra tak akan menyerah begitu saja. Dia akan melakukan analisis cermat terhadap permainan Uzbekistan untuk mencari celah kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Garuda Muda, Timnas Indonesia U20 yang sudah dikepung dengan masalah serius harus segera berbenah. Masalah yang paling mendesak adalah kurangnya antisipasi terhadap bola-bola atas dan duel 1 lawan 1 yang menjadi pekerjaan rumah utama yang harus diselesaikan secepat mungkin. Namun di sisi lain, Uzbekistan datang dengan percaya diri tinggi dan bisa dipastikan pelatih Farkhod Nishonov akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga stamina mereka. Jangan lupa, mereka punya rekor bagus melawan Indonesia dalam beberapa pertemuan terakhir, dan itu jadi tantangan besar bagi Garuda Muda yang harus menaklukkan ketakutan ini. Satu hal yang pasti, Indonesia harus meraih kemenangan untuk menjaga harapan mereka tetap hidup menuju babak gugur. Jika mereka kalah lagi, mereka bakal tersingkir dari turnamen ini. Sementara itu, jika Uzbekistan menang, mereka akan memastikan tiket mereka ke babak berikutnya tanpa harus menunggu laga terakhir lawan Iran. Semua kemungkinan masih terbuka lebar di lapangan, dan hanya waktu yang akan memberi jawabannya. Cara nonton pertandingan seru ini? Jangan khawatir, kamu bisa menikmati pertandingan yang bakal jadi penentu nasib Timnas Indonesia U20 ini melalui beberapa cara, baik itu lewat siaran langsung di TV, atau streaming online. Begini cara kamu bisa nonton. Siarkan langsung di TV, RCTI, dan GTV. Link streaming, Vision Plus, dan RCTI Plus. Layanan live streaming. Jika kamu lebih suka nonton lewat perangkat pintar, kamu bisa mengakses Vision Plus dengan berlangganan paket sports. Cukup buka Vision Plus ID dan pilih kanal AFC Asian Cup U20 2025 untuk nonton secara online. Jangan sampai ketinggalan aksi seru Garuda Muda yang penuh dengan emosi ini, karena nasib mereka ada di ujung tanduk. Wow! Pengamat sebut Timnas Indonesia U20 harus waspadai kekuatan mengerikan Uzbekistan dan Yaman di Piala Asia U20. Bagaimana Indra Syafri akan menangani ancaman mobilitas tinggi lawan? Semua yang harus kamu ketahui. Simak penjelasannya hingga selesai. Timnas Indonesia U20 baru saja merasakan bagaimana pahitnya kekalahan telak 3-0 dari Iran. U20 di laga perdana Piala Asia U20 2025. Ini seperti tamparan keras yang memaksa Garuda Muda bangkit dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka di laga-laga selanjutnya. Namun tugas mereka tidaklah mudah. Selanjutnya, Timnas Indonesia U20 harus bersiap menghadapi dua raksasa tangguh,
Uzbekistan U20 dan Yaman U20 yang masing-masing memiliki ancaman yang sangat serius. Pertama, mari bicara soal Uzbekistan U20 yang baru saja meraih kemenangan tipis 1-0 atas Yaman U20. Pertandingan itu memperlihatkan bahwa Uzbekistan punya permainan yang terorganisir dengan sangat baik dan memiliki mobilitas pemain yang super tinggi. Gusnul Yakin, pengamat sepak bola terkenal dari Malang, yang menyaksikan laga antara Uzbekistan dan Yaman, mengatakan bahwa pola permainan kedua tim tersebut mirip dengan Iran U20 yang sudah mengalahkan Indonesia. Gusnul bertanya-tanya, bagaimana Indra Syafri akan merancang taktik untuk menanggulangi kekuatan ini? Apakah Garuda Muda punya jawaban untuk ancaman mobilitas cepat dan rapatnya pertahanan yang akan dihadapi? Gusnul juga menegaskan, meskipun Yaman U20 menelan kekalahan dengan skor tipis, mereka bukanlah tim yang bisa diremehkan. Mereka mampu menebar ancaman berbahaya ke gawang Uzbekistan, menunjukkan potensi luar biasa meski tanpa striker tajam yang bisa memanfaatkan peluang. Jangan pernah anggap enteng Yaman U20. Mereka bisa mengejutkan, serunya. Ini menjadi alarm besar bagi timnas Indonesia U20 yang harus menyiapkan segalanya dengan matang jika tidak ingin kejutan buruk terjadi. Namun, lebih dari sekadar perlawanan taktis, kedua tim, Uzbekistan dan Yaman, memiliki kekuatan fisik luar biasa. Gusnul memuji daya tahan fisik mereka yang bisa dibilang setara dengan tim-tim terbaik dunia. Mereka menunjukkan permainan modern dengan teknik passing yang presisi, strategi yang cerdas, dan stamina yang tak terbendung. Ini bukan lawan yang bisa diselesaikan dengan mudah, apalagi dengan mentalitas kuat yang diperlihatkan Yaman U20 dalam pertandingan melawan Uzbekistan. Gusnul menyebutkan, mentalitas Yaman U20 yang mengagumkan akan membuat mereka berbahaya, apalagi setelah melawan juara bertahan dengan semangat yang tinggi. Satu hal yang pasti, Timnas Indonesia U20 harus ekstra hati-hati dan bersiap menghadapi dua ancaman besar ini. Indra Syafri harus memutar otak agar bisa membawa Garuda Muda kembali ke jalur kemenangan dan menghindari eliminasi. Apakah Indra siap menghadapi tantangan besar ini? Waktu akan menjawab. Jangan sampai ketinggalan keseruan pertandingan yang bakal jadi momen penentu masa depan Indonesia di Piala Asia U20. Bikin panik. Supporter Timnas Indonesia curhat ke sosial media. Beli tiket ke GBK mudah, tapi tiket pulang ke Madiun ludes. Bisa-bisa lebaran di stadion. Mau tahu curhatannya lengkapnya, tonton semuanya sampai selesai. Coba bayangkan, kamu seorang supporter setia yang sudah siap menyaksikan laga super penting Timnas Indonesia melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 25 Maret 2025. Piala Dunia 2026 sudah di depan mata, dan setiap detik pertandingan itu akan sangat menentukan nasib Indonesia. Semangat dan antusiasme jelas memuncak, tapi ada masalah besar yang bikin pusing. Tiket kereta pulang dari Jakarta ke Madiun setelah pertandingan ludes, hilang, semua habis terjual dalam sekejap. Kehebohan ini dibagikan oleh seorang supporter lewat akun TikTok @elkusa_sport508 pada Rabu, 12 Februari 2025. Dengan semangat tinggi, dia telah memesan tiket kereta dari Madiun ke Jakarta untuk tanggal 23 Maret 2025 karena dia sudah tak sabar ingin menyaksikan Indonesia bertarung di lapangan. Tapi ternyata masalah datang saat mencari tiket pulang. Tiket kereta untuk 26 Maret 2025, sehari setelah laga, sudah terjual habis. Tiket ke GBK gampang dicari, tapi tiket pulang ke kampung? Susah banget, bisa-bisa lebaran di GBK. Keluhnya penuh keputusasaan di media sosial. Sungguh, dilema ini bukan masalah kecil. Lebaran 2025 diperkirakan jatuh pada akhir Maret atau awal April.
Dan tentu saja, si supporter ini butuh pulang untuk merayakan bersama keluarga. PT Kereta Api Indonesia (KAI) sudah mulai membuka pemesanan tiket kereta untuk masa angkut Lebaran 2025 sejak 10 Februari 2025. Dan dengan tiket yang bisa dibeli mulai H45 sebelum keberangkatan, maka untuk keberangkatan 21 Maret, tiket bisa dibeli mulai 4 Februari 2025. Namun, kenyataannya, tiket pulang menuju kampung halaman telah habis lebih cepat dari yang diperkirakan. Waduh, bisa-bisa si supporter ini terpaksa merayakan Lebaran di stadion. Kejadian ini jadi peringatan keras bagi kita semua. Jangan sampai kehabisan tiket mudik di momen paling sibuk tahun ini.